Film ini dibuka di laboratorium terpencil milik perusahaan bioteknologi bernama Scientech. Mereka mengkhususkan diri dalam mengembangkan teknologi canggih dan sangat kompleks seperti manusia AI. Berada di bawah proyek rahasia bernama L9, para ilmuwan di lab khusus ini telah bekerja keras selama beberapa tahun untuk menghasilkan AI generasi keempat yang diberi nama Morgan. Meskipun baru berusia 5 tahun, Morgan telah tumbuh menyerupai seorang wanita muda. Staf biasa membawanya ke hutan di sekitar lab saat dia masih muda. Namun, Lab Scientech memerintahkan mereka untuk menghentikan kunjungan alam yang tidak sah ini. Morgan sekarang terpaksa menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam ruang kaca. Suatu hari, seorang anggota staf lab, Dr. Kathy, memasuki ruangan untuk makan siang dengan Morgan. Dia menyiapkan piring sementara AI memeriksa tangannya sendiri. Dengan rasa ingin tahu, Kathy mengatakan bahwa dia telah menghubungi administrasi, meminta mereka untuk mengubah keputusan mereka tentang larangan kunjungan alam terhadap Morgan. Tetapi mereka belum memberikan balasan positif. Tiba-tiba, Morgan menyingkirkan piring-piring di atas meja, melompat ke atasnya dan mulai menusuk Kathy. Tapi sebelum ia menyerang lagi, dua dokter bergegas masuk ke dalam ruangan dan menenangkan Morgan. Rekaman keamanan insiden ini kemudian dikirim ke markas Lab Scientech untuk menganalisis semuanya lebih lanjut. Administrasi memutuskan untuk mengirim spesialis manajemen risiko, Lee Waters, ke laboratorium. Dia segera tiba di lokasi pedesaan tempat Ted Brenner, sang manajer proyek, menyambutnya. Ted menawarinya tur ke seluruh tempat, tetapi dia dengan sopan menolaknya. Tak lama kemudian, Lee pergi ke sebuah ruangan, tempat Dr. Amy Manor, pakar perilaku proyek, sedang menunggunya. Mereka mendiskusikan masing-masing bidang pekerjaan dan mendapatkan sekilas gambaran tentang kepribadian masing-masing wanita. Amy adalah orang yang ramah, sementara Lee adalah orang yang pantang menyerah dan pebisnis yang strict. Percakapan mereka terputus, dan Amy segera meninggalkan ruangan. Kemudian, Lee turun ke dapur dan bertemu Koki, Skip Fonsky. Dia satu-satunya orang di sini yang tidak memiliki gelar di bidang ilmiah apapun. Ted kemudian menemani pengunjung ke kamar Kathy, di mana pemulihannya sedang dipantau. Lee bertanya apakah dia bisa memiliki waktu pribadi dengan Kathy untuk membahas kejadian seputar serangan tersebut. Meskipun berada di keadaan yang buruk, dengan salah satu matanya diperban, Kathy mengklaim bahwa dia merasa cukup baik. Dia mengatakan bahwa Morgan dulunya bahagia dan lembut, sampai perusahaan memutuskan untuk menguncinya di ruang kaca. Setelah itu, Lee bertemu dengan Dr. Simon Segler, kepala insinyur genetika pada proyek L9. Dia menjelaskan sifat pekerjaan mereka dan bagaimana mereka menggunakan DNA sintetis bersama nanoteknologi. Simon menambahkan bahwa 3 percobaan pertama mereka gagal karena makhluk AI mengembangkan beberapa gangguan fisik dan mental. Tetapi Morgan adalah pencapaian mereka yang paling sukses sekaligus kompleks karena tingkat pertumbuhan yang cepat. Morgan sudah bisa berjalan dan berbicara hanya dalam waktu sebulan. Segera, menurut Simon, Morgan adalah harapan terbesar dari organisme biologis hibrida mereka yang dapat berpikir dan merasakan. Dia bahkan tampak seperti wanita muda dewasa setelah ulang tahun pertamanya. Kemudian, Simon menunjukkan rekaman kejadian tersebut kepada Lee, tetapi dengan cepat menambahkan bahwa itu adalah kejadian tunggal yang belum pernah terjadi. Sebelumnya dia bersikeras bahwa proyek tersebut masih menuju ke arah yang benar dan mereka akan belajar dari kesalahan mereka. Setelah beberapa saat, Lee dibawa ke ruang kaca, di mana dia bertemu Morgan secara pribadi. Mereka bertemu dengan perlindungan kaca pembatas, melindungi mereka dari kejadian baru-baru ini. Morgan tampaknya menunjukkan perubahan sikap. Dia sopan dan ramah. Dia bahkan meminta maaf karena menyakiti Kathy, mengklaim bahwa itu tidak disengaja. Kemudian, ketika semua orang telah pergi, Morgan duduk di sudut dan mengingat kenangan indah tentang dia dan Amy di hutan. Jelas bahwa dia merasa paling nyaman dengan Amy, yang memperlakukannya seperti saudara perempuan daripada sebuah prototipe. Kemudian, Lee bergabung dengan tim untuk makan malam dan bertemu dengan anggota lain.
pasangan suami istri, Dr. Darren dan Dr. Brenda Finch. Dia juga disambut oleh Dr. Louis Chang, kepala proyek L9 yang Morgan anggap seperti ibunya sendiri. Lee kemudian menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah untuk menilai resiko terhadap keuntungan perusahaan. Dia merujuk Morgan sebagai objek daripada seseorang yang memiliki perasaan. Dia mengemukakan proyek serupa di Helsinki, di mana prototipe menewaskan 21 peneliti. Tetapi Simon menyela, mengatakan bahwa Morgan jauh lebih maju daripada prototipe itu. Malam itu, Lee dan Skip berbagi percakapan. Sambil minum, dia bercerita padanya tentang dinamika antara orang-orang di laboratorium. Ternyata, dia dan Amy dulunya berselingkuh di masa lalu. Namun dia menjelaskan bahwa dia tidak berkencan dengan siapapun saat ini. Saat sedikit mabuk, dia kemudian bergerak dan mencium Lee, tetapi dengan cepat meminta maaf untuk itu. Keduanya dengan canggung mengucapkan selamat malam. Sementara Amy berjalan ke kamar Morgan untuk menghabiskan waktu dengannya. Dia menonaktifkan kamera sebelum mendekati sel Morgan untuk mengingatkannya tentang tes psikologi besok. Amy meyakinkan Morgan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama dia tetap yakin pada dirinya sendiri. Keduanya kemudian meletakkan tangan mereka di kaca sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Untuk meredakan kekhawatiran Morgan, Amy bercerita padanya tentang Danau Navar yang indah dan berjanji untuk membawanya ke sana suatu hari nanti. Ini mendorong Morgan untuk mendapatkan kilas balik dirinya dan Amy. Suatu hari di hutan, Morgan melihat seekor rusa yang terluka tidak jauh dari tempat mereka berada dan memperhatikan bahwa hewan malang itu tertusuk di ranting pohon. Dia kemudian mendekatinya dan membelainya dengan lembut. Tapi kemudian, dia tiba-tiba mematahkan lehernya tanpa belas kasihan. Di hari berikutnya, analisis psikologis Morgan tiba dan akan dilakukan oleh Dr. Ben Shapiro yang seharusnya duduk dengan pembatas ruangan sambil mengamati Morgan. Tetapi dia berpikir bahwa hal itu akan menjadi interaksi yang sia-sia. Ben mengklaim bahwa tugasnya adalah membangun kepercayaan dengan subjek dan memutuskan untuk memasuki ruangan meskipun sudah diperingatkan. Dia kemudian duduk di seberang Morgan dan terkejut bahwa dia tahu namanya dan juga alasan kunjungannya. Namun, Ben bertanya kepada Morgan alasan dibalik suasana hatinya yang suram, dan dia menjawab bahwa itu karena insiden dengan Katie yang membuat Ben menyadari bahwa AI mampu merasa dan menyesal setelah melakukan sesuatu yang buruk. Dia kemudian menanyai Morgan tentang kehidupannya di dalam ruangan dan bagaimana perasaannya tentang dikurung. Ketika Morgan mengatakan bahwa dia senang, dia mulai melemparkan pertanyaan yang lebih menyakitkan. Ben menunjukkan bahwa orang-orang di lab bukanlah teman-temannya karena mereka telah menguncinya di dalam ruangan. Di tengah-tengah percakapan, Ben memutuskan untuk melakukan semuanya, memeriksa bagaimana AI menangani situasi yang sangat dibenci. Dia mulai meninggikan suaranya sambil bertanya bagaimana Morgan akan bereaksi jika dia menyarankan dokter untuk mengakhiri hidup Morgan, atau jika dia menyuruhnya untuk menjual rumah dan pindah. Secara tiba-tiba Morgan meneteskan air mata dan mencapai titik puncaknya setelah kata-kata menyakitkan itu. Dia melihat tangannya dan mendorong membungkuk ke dinding sebelum menerjang Dr. Ben. Dia kemudian menggigit keras tenggorokannya, membuat dokter itu berdarah. Segera seluruh tim mulai waspada oleh keributan, dan Darren mencoba untuk menenangkan Morgan sekali lagi. Dia menggunakan Ben sebagai perisai, yang akhirnya menjatuhkan Darren ke tanah. Lee yang telah menonton ini mencoba mengambil pistol penenang, tetapi kemudian lampu padam memberi Morgan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Morgan segera muncul ke dunia luar dan melihat Amy menunggu hasil evaluasi. Dia merasakan kenyamanan saat melihat Amy, tetapi momen bahagia ini tiba-tiba berakhir ketika Lee menembaknya. Ketika Morgan sadar kembali, dia menemukan dirinya kembali di dalam lab dan segera meminta maaf atas tindakannya. Tim dokter berdebat tentang apa yang harus dilakukannya dan apa yang terbaik untuk perusahaan. Dr. Lowy, kepala proyek, bersikeras untuk mengakhiri Morgan, sementara Simon menginginkan untuk mencoba lagi.
Namun, kepala suku tetap tidak terpengaruh dengan keputusannya, yang mendorong Simon yang hancur kemudian pergi. Seluruh tim menjadi emosional saat mempersiapkan prosedur penghentian. Morgan telah tumbuh di dekat hati mereka dan telah menjadi bagian dari rutinitas harian mereka. Morgan memohon kepada semua orang di ruangan untuk tidak membunuhnya. Ia bahkan memanggil Dr. Lowy dengan sebutan Ibu. Membuat kepala suku emosional, tetapi dia hanya meminta maaf kepada Morgan dan pergi meninggalkannya. Setelah itu Morgan diberi obat penenang yang segera membuatnya pingsan. Simon dan Dr. Lowy pergi karena tidak tahan dengan apa yang terjadi. Darren yang bertugas memberikan infus mematikan kepada Morgan juga berubah pikiran dan meninggalkan lab bersama istrinya. Tanpa tim medis yang terlihat, Lee memutuskan untuk mengakhiri proyek L9 sendiri, tetapi Ted menghentikannya. Lee memukul wajahnya dan menahannya dengan todongan senjata. Tetapi saat itu, Amy menembaknya dengan obat penenang yang menyebabkan dia tertidur. Ketika Lee mendapatkan kembali kesadaran, dia menemukan dirinya terkunci di dalam kamar Morgan dengan Ted berada di luar. Dia memerintahkannya untuk membiarkannya keluar sebelum para atasan tiba. Tetapi dia mengabaikan ancamannya. Adegan selanjutnya, Amy, Ted, Brenda dan Darren mengumpulkan perlengkapan untuk mengeluarkan Morgan dari lab dengan aman. Darren kemudian mencoba membangunkan Morgan, tetapi tiba-tiba semuanya benar-benar di luar dugaan. Morgan tampaknya memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Saat itu dia memukul wajah Darren. Dia kemudian mengambil suntikan yang mematikan dan menusukkannya ke dadanya. Pada akhirnya membuat Darren terbunuh. Ted yang ketakutan memegang pistol di wajahnya, tetapi Morgan berhasil meraih senjatanya dan menembaknya. Dia kemudian tanpa ampun menghabisinya, sedangkan Lee menonton dari dalam ruang kaca. Di luar, Brenda membuat perlengkapan ke dalam mobilnya dan menginstruksikan Skip untuk bersiap untuk pergi. Ia menjadi bingung, tetapi dia segera melihat bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi dan berlari kembali ke gedung untuk mencari Lee. Saat Brenda bertemu kembali dengan Amy, dia bertanya tentang keberadaan suaminya, tetapi Amy yang ketakutan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itulah Morgan tiba-tiba mengarahkan pistol ke Brenda dari belakang. Dokter menyadari apa yang terjadi dan mencoba untuk melontarkan serangan cepat. Namun kekuatan Morgan tetap tak tertandingi dan dia akhirnya mengalahkan Brenda sampai mati. Karena lapar akan balas dendam, Morgan berjalan ke tempat tinggal di mana dia melihat Kathy. Si wanita malang mencoba mendekati Morgan dengan cara yang ramah. Ia berkata, "Hei sayang, apa kabar?" Namun berakhir ditendang sampai mati secara brutal. Sementara Lee berhasil naik ke atas ruangan melalui ventilasi udara dan melarikan diri dengan menerobos kaca sunroof. Dia melihat Skip di luar yang masih terguncang oleh kematian rekan-rekannya. Di sisi lain, Lee nampak sangat tenang dan memerintahkannya untuk mengambil senjata. Dr. Lowy merekam video yang merinci kejadian yang terjadi sekarang. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Morgan memasuki ruangan, mendekati ibunya dan bahkan memberinya ciuman di dahi. Dia kemudian mencekiknya, dan pembunuhan ini terekam kamera. Beberapa saat kemudian, Lee tiba di tempat tinggal menemukan Simon tak bernyawa tergantung di lemari. Dia melihat sekeliling area tersebut ketika tiba-tiba Morgan muncul dari salah satu sudut untuk menyerangnya. Mereka terlibat perkelahian sengit, bergiliran melempar satu sama lain melintasi ruangan. Saat pertarungan berlangsung, Morgan meluncurkan dirinya menyerang Lee, tetapi keduanya jatuh dari jendela dan mendarat di mobil yang diparkir di bawah sana. Skip mencoba menghentikan Morgan, tetapi dia menjatuhkannya dan pergi keluar dari area tersebut bersama Amy. Lee yang bertekad kemudian masuk ke mobilnya juga dan dengan panik mengejar Morgan, tetapi kemudian berhasil menabrak mobilnya dan memaksanya untuk menabrak ke pohon besar. Amy yang semakin putus asa memohon kepada Morgan untuk berhenti, tetapi manusia buatan itu bersikeras melarikan diri menuju kebebasan. Di sisi lain, Lee entah bagaimana berhasil selamat dari kecelakaan itu tanpa terluka selain beberapa goresan.
Skip tiba di mobilnya dan mengaku tahu di mana Morgan dan Amy. Mereka menuju ke tempat lain di hutan terdekat. Morgan membawa Amy ke Danau Navar, sebuah perjalanan yang telah lama ditunggunya. Morgan mengklaim bahwa dia tidak akan menyakitinya, tetapi Amy tetap waspada dengan senjata terselip di bawah jaketnya. Segera, Morgan melihat danau dan meneteskan air mata kebahagiaan, mengalami kebebasan sejati untuk pertama kali dalam hidupnya. Sementara Lee meraih senapan Skip dan pergi ke hutan untuk membunuh Morgan sendiri. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dan melepaskan tembakan ke udara. Ini sudah cukup untuk menarik perhatian Morgan, yang juga memutuskan untuk kembali ke hutan dan menghabisinya. Tak lama setelah keduanya berhadapan dan perkelahian sengit terjadi, mereka saling melempar banyak pukulan. Tetapi Morgan akhirnya mendorong Lee. Dia tertusuk oleh cabang pohon. Sebuah pemandangan yang sangat mirip dengan rusa yang telah dibunuh oleh Morgan. Namun, kali ini Morgan memutuskan untuk pergi meninggalkan lawannya untuk mati kehabisan darah. Dia segera kembali ke danau dan mencoba melarikan diri dengan Amy. Tetapi dalam sebuah kejutan, Lee tiba-tiba muncul di tempat itu tanpa mengalami luka apapun. Dia mendorong Morgan ke danau dan menahannya di bawah air sampai dia berhenti bergerak. Lee kemudian mengambil pistol dari Amy dan menembaknya di kepala. Mengikuti ini, dia menyeret dirinya kembali ke tempat Skip memarkir mobil. Lee secara mengejutkan menembaknya juga, secara efektif membunuh anggota terakhir proyek L9. Setelah kejadian ini, Kepala Jim Bryce membahas insiden tersebut dengan anggota dewan lainnya dan menyatakan proyek L9 gagal. Kemudian kita melihat Lee Watters di restoran lokal, tenang dan tanpa ekspresi. Seperti biasa, dia memeriksa tangan gerakan yang mirip dengan Morgan. Film berakhir saat kita akhirnya juga mengetahui bahwa dia juga makhluk hasil rekayasa biologis yang secara khusus dirancang untuk melaksanakan perintah tanpa emosi apapun. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so